warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gitaria Oktavia, SPD dari SDIT Mutiara Hati, Kota Semarang. Hakikat sekolah Islam terpadu, yakni sebagai sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta dilandasi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Misi dan tujuan utama pendidikan SIT adalah mewujudkan sekolah yang efektif, mengembangkan proses pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan potensi fitrah anak didik menuju visi pembentukan generasi yang takwa dan berkarakter pemimpin. Untuk mewujudkan misi dan tujuan SIT, dibutuhkan SDM yang memiliki dedikasi tinggi, loyal, dan profesional. Namun, tantangan yang akan dihadapi SIT cukup besar, baik dari internal maupun eksternal. Faktor kesejahteraan SDM yang dirasakan oleh sebagian SDM mengakibatkan sebagian SDM beralih ke tempat yang dianggap lebih menjanjikan. SIT saat ini juga banyak diisi oleh SDM dari generasi milenial dan awal generasi Z. Karakter generasi ini yakni suka bekerja yang tidak terikat dengan waktu, banyak berinteraksi dengan internet, ingin merasakan pengalaman kerja yang dinamis, dan mengejar pengembangan diri. Hadirnya kurikulum merdeka yang mendorong sekolah dan guru untuk terus berinovasi dalam memperbaiki mutu pembelajaran juga menuntut seluruh SDM agar mau terus belajar mengembangkan diri. Berdasarkan kondisi tersebut, maka saya menawarkan gagasan pembinaan integral, intensif, terarah, bergerak bersama Al-Quran untuk mewujudkan sumber daya manusia sekolah Islam terpadu yang loyal dan profesional. Pembinaan integral merupakan pola pembinaan yang berpihak kepada SDM, bersifat menyeluruh, terus-menerus berkesinambungan, mengacu pada pencapaian standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan SIT, mengolaborasikan berbagai potensi yang ditunjang dengan digitalisasi manajemen SDM yang diiringi dengan penguatan karakter Qur'ani demi tercapainya misi dan tujuan SIT. Intensif. Pembinaan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. SIT harus memetakan kebutuhan setiap anggotanya secara cermat. SIT perlu rutin melakukan pembinaan pekanan dengan pembina yang sudah ditunjuk. Pada pembinaan pekanan, pembina bertanggung jawab dalam pembentukan kepribadian Islami dan kesolihan sosial. Yayasan memberikan pembinaan secara bulanan untuk pengembangan SDM. Sedangkan JSIT Indonesia berperan memberikan berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM sesuai bidang profesinya, yang dilanjutkan dengan berbagai proyek kolaborasi antar peserta dari lintas SIT yang memungkinkan terjadinya banyak lompatan kreativitas, inovasi, komunikasi, dan prestasi. Terarah. Arah pembinaan integral yakni terpenuhinya standar minimal pendidik dan tenaga kependidikan SIT dan penyiapan SDM untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bagi kepala sekolah harus terpenuhi kualifikasi umum, kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Bagi guru harus terpenuhi kualifikasi umum, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sedangkan bagi tenaga kependidikan, maka pembinaan harus diarahkan untuk terpenuhi kualifikasi umum, kompetensi profesional maupun keterampilan sesuai bidangnya, kompetensi kepribadian Islami, dan kompetensi kesolihan sosial. Bergerak.
Berbagai program pembinaan harus mampu mengajak seluruh SDM untuk bergerak ke arah yang lebih maju. SIT didukung oleh JSIT Indonesia perlu melakukan digitalisasi terpusat untuk mengetahui progres pengembangan diri SDM. Selain didorong aktif mengikuti pergerakan pendidikan yang ada di SIM PKB Kemendikbud, JSIT Indonesia juga perlu mengeluarkan sistem informasi manajemen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi SDM SIT yang tidak hanya memuat informasi dan pelatihan semata, namun juga berefek hingga pada terbukanya peluang pengkaryaan SDM dari seluruh SIT, serta adanya peningkatan aspek kesejahteraan. Agar SDM SIT juga terus aktif bergerak, maka SIT perlu memperhatikan beragam bentuk apresiasi bagi SDM yang mampu meningkatkan mutu sekolahnya. Setiap sekolah harus memperbanyak jumlah guru penggerak dan berupaya menjadi sekolah penggerak pada periode-periode awal. Bersama Al-Quran, setiap SDM SIT, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan, diberikan pembinaan dan pelatihan berbasis Al-Quran sebagai spirit perjuangan menjalani perannya di SIT. Pada titik awal manapun, SDM yang bergabung bersama SIT, mereka akan berkembang bersama Al-Quran. Pengelompokan tutor sebaya di SIT untuk mengawal tahfidzul dan tahsinul Quran diperlukan agar bisa mengakselerasi kemampuan SDM. SIT perlu menyiapkan program penanaman nilai-nilai Al-Quran agar SDM senantiasa meluruskan niat perjuangannya dan komitmen di dunia pendidikan Islam karena Allah dan mengokohkan kekuatan spiritual. Demikian tentang pembinaan integral. Semoga dengan pembinaan integral ini diharapkan ke depan akan hadir SDM SIT yang lebih loyal dan profesional ke depannya, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia untuk melahirkan generasi robani untuk dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.